Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya, meskipun di tengah hari terik, berpuasa, ya. Ada yang nggak puasa? Ya saya tidak mau tahu kenapa nggak puasanya, tapi saling menghormati sajalah ya. Gitu. Dengan makan dan minum di depan orang berpuasa itu justru kita berpahala. Iya, itu kan ujian buat orang yang puasa kan ketika ngelihat itu, ya kan? Dia berhasil nggak ngelewatin ujian itu, ya kan? Udah nggak puasa dapat pahala lagi, enak kan? Daripada puasa. Sesat nih, sesat. Oke, alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali dalam kondisi sehat semuanya. Ya, ada yang puasa, ada yang enggak. Saya juga hari ini nggak puasa sebetulnya, karena saya puasa hari Kamis ikut di sana, gitu ya. Bersyukur ketemu lagi. Kemudian kita lihat kehadiran ada kawan kita yang nggak masuk ya. Siapa aja? Ziad, kenapa Ziad? Ziad sakit, Chandrika sakit juga, izin pulang duluan tadi ya. Iya, si Ziad kayaknya sering banget ya sakit. Sakit apa? Kalian tahu apa enggak? Hah? Bukan sakit-sakitan. Ya. Katanya demam. Ya, kecapean kali ya, atau hujan-hujanan atau apa. Itu ya, bolak-balik kita tuh dinasihatkan supaya jaga kesehatan ya. Karena modal kita itu untuk belajar di sekolah. Oke, teman sekalian, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas pimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan yang hari ini sudah kita persiapkan ya semuanya. Pekan lalu saya minta semua kelompok, masing-masing kelompok ada yang membawa satu perangkat ya, laptop, kemudian nanti kita akan gunakan untuk proses pembelajaran gitu ya. Sudah dipastikan semuanya sudah ada ya. Oke, baik, sudah terkoneksi dengan internet? Sudah. Oke, kita review sedikit. Pekan lalu kita bahas apa ya? Ciri-ciri, struktur, bentuk, dan replikasinya gitu ya. Apa aja ciri-ciri virus? Ada yang masih ingat? Berukuran sangat kecil. Sekecil apa? Sekecil biji sarung. Berukuran kecil. Ya, Pina? Hanya memiliki DNA atau RNA, materi genetiknya. Yang lain? Ciri-ciri virus? Dapat dihilangkan dengan sinar ultraviolet. Dihilangkan itu maksudnya diapain? Dimusnahkan. Ukurannya kecil, materi genetiknya hanya DNA atau RNA. Kemudian apa lagi tadi? Ciri-ciri virus? Bisa dimusnahkan atau hilangkan oleh sinar ultraviolet. Bahaya banget sinar ultraviolet ya buat kita ya berarti ya. Virus yang nggak kelihatan aja bisa rusak, apalagi kita. Rawan kena kanker ya. Biasanya teman-teman perempuan pakai sunblock atau yaitu yang anti UV ya, ultraviolet. Tuh. Kemudian meskipun kecil, virus juga punya struktur ya, ada strukturnya. Apa saja bagian-bagiannya waktu itu? Kapsid. Apa lagi? Ekor. Leher. Apa lagi? Serabut ekor. Jarum penusuk. Buat nusuk apa tuh jarumnya kemarin tuh? Ya, jadi virus bakteriofagi itu ya, yang dia nanti mendarat di sel inang, kemudian melubangi permukaannya dengan jarumnya itu, kemudian materi genetiknya dimasukkan ke dalam sel inang. Nah, untuk apa itu dia memasukkan
DNA ke dalam sel inang. Dalam rangka apa virus itu? Dalam rangka replikasi. Replikasinya melalui cara apa saja waktu itu? Daur litik dan lisogenik. Apa beda daur litik dengan lisogenik? Daur litik prosesnya lebih cepat ketimbang lisogenik. Kalau lisogenik lebih lama. Kenapa lisogenik lebih lama? Imun sel inangnya kuat, sehingga dapat menghambat proses replikasi virus, sehingga tidak segera terjadi litik, gitu ya. Sehingga masuk ke pembelahan terus, ini lama. Tapi DNA-nya ikut banyak terreplikasi di situ, ya betul, gitu ya. Jadi virus kemarin bentuknya juga beda-beda ya, karena macam-macam bentuknya, kemudian dampak negatif yang ditimbulkan pun berbeda-beda gejalanya gitu ya. Ada yang bentuknya sama, gejalanya juga berbeda gitu. Pada beberapa kasus penyakit waktu itu kita bahas. Salah satu contohnya waktu itu apa? COVID ya. Termasuk juga kemarin dibahas oleh kelompok berapa yang bahas tentang HIV ya. Kan dia menyerang pertahanan tubuh ya. Menyerang pertahanan tubuh. Ketika tubuh udah nggak punya pertahanan, penyakitnya lain kan gampang datangnya. Gitu. Nah, sebelum terjadi itu semua, maka penting bagi kita untuk melakukan tindakan apa? Pencegahan. Iya kan? Di pelajaran bahasa Indonesia kita sampaikan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau sudah terkena, ya nah, coba dulu kayak gini, coba dulu kayak itu, nyesal. Nyesal tuh memang di belakang, Mbak. Kalau di depan pendaftaran namanya. Gitu, ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya kita untuk bisa mencegah ya penyebaran dari virus ya. Beberapa saat yang lalu kita sudah tahu, oh virus bisa diobati dengan apa caranya? Maksudnya kita kalau kena penyakit yang disebabkan oleh virus bisa diobati dengan vaksin. Itu kan salah satu upaya yang dilakukan. Tapi apakah semua penyakit yang disebabkan oleh virus sudah ada vaksinnya? Ternyata belum. HIV pun belum. Ya kan? Salah satu cara yang bisa kita lakukan ya adalah dengan menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat bergizi, itu untuk diri kita sendiri. Kalau untuk orang di luar kita ini. Ya. Kita akan membuat produk sebagai bahan kampanye ya, pencegahan penyebaran virus ya. Ya terutama virus-virus yang menyerang manusia. Pertama-tama perlu kalian ketahui kenapa melakukan kampanye pencegahan penyebaran virus itu penting. Ya. Kelihatan nggak di depan? Ini adalah kasus HIV per provinsi sampai dengan bulan Juni 2022 ya. Pelajaran kita di kelas, pelajaran apapun, minimal-minimal itu ada impact untuk diri kita sendiri. Ya. Diharapkan juga kita mampu mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat kebaikan. Ilmunya itu ilmu yang bisa dipraktikkan, ya kan? Ilmu yang kita gunakan setiap hari itu namanya pengetahuan yang abadi, ya kan? Saya selalu berharap apa yang saya sampaikan itu bisa dipraktikkan, gitu kan. Kalau cuma di dalam kelas doang kemudian hilang, berarti nggak abadi pengetahuannya, nggak bermanfaat ilmunya, kayak gitu. Ya kan? MLM tadi. Oke, sekarang kita ada satu topik ya di LKPD kita. Jadi sebelum nanti kita mulai mengerjakan proyeknya, silakan dibuka LKPD-nya yang sudah saya share di ini. Ini saya bagikan untuk hardnya. Satu kelompok satu aja ya, yang lain nanti perhatiin di grup. Gitu. Nah, silakan dibuka HP-nya boleh untuk buka ininya, LKPD-nya di grup. Di situ nanti ada instruksinya.
Oke, sudah dibuka ya? Silakan diisi identitasnya dulu ya. Dan ini kelompok 1, 2, 3, ya. Kelompok 4. Diisi dulu ya. Apanya, Pak? Nih. Identitasnya diisi dulu. Jangan sampai selip nama teman-teman kelompoknya. Oh ya, ini ya, bisa dibuka ya? Ke bawah lagi terus. Ke bawah terus. Nah, itu LKPD-nya. Gitu. Itu ya. Oke, perhatikan. LKPD ini akan kita gunakan 2 kali pertemuan. Ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya, ya, pekan depan, kita akan melanjutkan pertemuan ini karena waktunya hari ini tidak cukup ya, karena kita proyek ini agak lama, gitu. Jadi proses belajar nanti kita bersambung. Jadi teman-teman nanti coba perhatikan di, ya, oh, mau nanya. Sudah dibuka semuanya? Sudah diisi? Oke, bentar, bentar ya. Nah, silakan diperhatikan halaman berikutnya. Itu ada masalah yang disajikan. Silakan perhatikan ya. Di situ ada satu poster yang berisi informasi ya waspada penularan virus ya. Kalian juga bisa scan di situ pakai HP kalian masing-masing untuk melihat versi fullnya. Kemudian silakan dijawab ya. Silakan dijawab pertanyaan yang ada. Kemudian tahap 2 kita akan melakukan perancangan proyek ya. Nah, di perancangan proyek ini nanti akan kita bahas masing-masing kelompok nanti akan membuat apa gitu ya. Meskipun bentuknya sama tapi nanti topiknya berbeda. Nah, kemudian di halaman berikutnya ada jadwal penyelesaian proyek ya. Jadi nanti tidak kita selesaikan hari ini. Yang penting hari ini kita susun dulu konsepnya seperti apa, didiskusikan bersama teman-teman karena ini kerja kelompok. Jadi berbagi tugas ya. Tugasnya nanti yang lain gimana? Apakah mengumpulkan referensinya terlebih dahulu, ya kan? Kita kan mau bahas bahaya dan upayanya kan. Bahayanya apa kalau kita nggak tahu kan gimana? Itu. Cari referensinya dulu. Referensi dari kontennya dan referensi desainnya, inspirasinya, seperti itu ya. Nah nanti desain rancangan kalian disusun di sini ya, ditulis di LKPD-nya, kemudian nanti diimplementasikan dalam produk kalian. Nah terakhir nanti pengujian dan sebagainya. Sampai dengan nanti kita lakukan publikasi. Ada yang mau nanya? Cukup? Nah, kalau cukup silakan mulai berdiskusi. Nah, teman-teman semua, kalian nanti silakan cari referensi yang kredibel tentang topik masing-masing. Ya. Ada HIV, berarti kelompok 4 dapat HIV, ya. Referensi paling banyak nih. Kemudian COVID dah. COVID, cacar beruk. Beruknya ngeliat ke saya. Ini polio ya. Bahaya dan pencegahan polio. Oke. Usahakan di poster bikinan kita tuh jangan terlalu banyak teks. Itu bukan poster, tuh curhat itu nanti. Itu ya. Poin-poin pentingnya. Nah, silakan teman-teman dibuka lanjut LKPD-nya, disusun rancangan untuk membuat posternya seperti apa, seperti itu. Kan sudah dapat nih temanya. Nah, silakan kalian susun di situ, ya. Iya. Di sini. Ditulis rancangan posternya nanti mau dibuat seperti apa, ya. Paham sampai sini? Oke, perhatikan. Di LKPD kalian juga ada. Jadi kita akan kita rancang manual dulu lah gitu. Kita tulis nanti apa yang mau dibuat, dibagi tugasnya tadi masing-masing anggota kelompoknya, cari inspirasi ya. Kalau kita butek, cari aja contoh-contoh poster yang ada di internet. Nah, nanti siapa tahu dapat inspirasi.
Boleh. Boleh. Siapa WHO? Who? Siapa WHO itu? World Health Organization. Iya. Nah, poster kita nanti akan kita publikasikan di media sosial Instagram masing-masing. Semuanya. Ya. Kalau bikin Instagram sendiri baru gitu buat posting ini. Boleh, tapi harus ada engagement-nya. Iya, berarti harus disebar. Harus di-like oleh puluhan orang atau bahkan jutaan gitu. Nah. Kemudian beri nama anggota kelompoknya nanti di caption-nya. Beri tagar lawan virus, hidup sehat. Kemudian tag akun sekolah dan guru ya. Di gambar yang kalian posting gitu. Nanti akunnya dibuka gemboknya gitu supaya publikasinya bisa lebih masif. Saya privat. Sama akun saya gembok juga sih. Karena followernya juga sedikit. Nah, boleh bikin akun media sosial baru. Tapi tentu kerja kalian harus lebih keras ya. Dan kemudian nanti ini nanti jadi satu saja untuk parafnya karena nanti sekalian dicek. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.